melamar langsung secara sendiri-sendiri, tes sendiri ke Amerika. Nah, berkaitan dengan ini bincang Bonapa Sogit, yang mungkin karena saya dari segi pendidikan dan juga dari segi generasi penerus untuk Amang Inang, kalau warung nasala, kubuka majo perjolo, melorong salan nong di bagasan nak keluar siap pamangan, dohot siap pikiran, maklum mahita sudi. Jadi mungkin yang bisa saya bagikan adalah informasi-informasi tertentu yang mungkin bisa bermanfaat buat adik-adik kita, buat generasi yang mungkin SMA sekarang ataupun kuliah ataupun lagi kerja ataupun sekarang lagi pengen mau sekolah ke luar negeri. Karena saya rasa di bidang pendidikan bisa mengantarkan seseorang ke suatu posisi yang lebih baik. Artinya semakin banyak orang yang mengecap pendidikan yang lebih tinggi, maka suatu komunitas tertentu akan lebih baik. Demikian juga hal tertentu rasionalnya yang dipercaya oleh pemerintah Indonesia sehingga sekarang ini banyak beasiswa yang tersedia yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kalau mungkin kalian pernah mendengar, itu sekarang APBN kita setara APBN kita untuk beasiswa itu lebih kurang 20 triliun yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk pendidikan, terlebih untuk mengecap pendidikan di dalam negeri dan luar negeri melalui beasiswa yang diberikan pemerintah. Nah, sayanya mungkin beda case, beda kasus, karena sayanya mendapatkan beasiswa bukan dari pemerintah Indonesia. Ini lebih unik lagi. Artinya apa? Artinya kita dari Paranginan, artinya saya dari Paranginan, yang mungkin kalau sudah kalian menonton YouTube-nya dengan saudara Rido Sianturi, maka di sana saya share juga di grup I Love Paranginan. Udah ada juga beberapa yang sudah saya bagikan di sana apa aja yang penting. Yang pertama sekali perlu diingat adalah bahwa sekarang peluang kita banyak tersedia. Artinya apa? Artinya itu kita sendiri yang mencari untuk adik-adik, untuk siapapun sekarang, mungkin untuk Amang Inang yang sudah bekerja atau sudah dimanapun sekarang berada, Amang Inang perantau, mungkin berguna buat anak atau saudara-saudarinya. Nah, bukan secara terkhusus untuk anak Paranginan saja, dimanapun anak Paranginan sekarang berada, maupun yang sudah berantau Jakarta ataupun dimanapun berada, mungkin bermanfaat. Sebelum saya mulai, hormat dulu untuk Amang Camat Paranginan, saya lupa. Juga Amang Inang semua yang ada yang mungkin tidak saya kenal, yang mungkin kita juga belum pernah bertemu dimanapun. Hormat saya sangat madiamu Amang Inang, doho di saudara-saudari narong di dia pem kita maringanan. Nah, langsung asa unang pagodak kuat tuh dia mularongan sesi tanya jawab mau lihat perjolo mungkin orang bertanya-tanya bagaimana saya bisa sekolah mendapatkan beasiswa di luar negeri. Itu dulu yang saya utarakan, dan itu nanti bisa bermanfaat sebagai sebagai bincang Bonapa Sogit yang mana nanti kalian bisa welcome atau free untuk menanyakan bagaimana caranya. Oke, yang pertama sekali sayanya bapak ibu saya, orang tua saya petani. Artinya apa? Artinya saya bukan dari keluarga berada yang mungkin bisa mengecap pendidikan yang lebih baik sehingga saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Bukan. Sayanya di sarjana saya terima dari Universitas Negeri Medan. Nah, setelah saya fresh graduate, setelah 6 bulan, saya coba melamar beasiswa dari luar negeri. Banyak saya lamar dulu, saya lamar ke berbagai dari duta besar di luar negeri. Saya lamar juga ke beasiswa pemerintah dari luar negeri. Nah, pada saat itu saya mendapatkan beasiswanya itu dari pemerintah Taiwan. Nah, dari pemerintah Taiwan ini saya mengirimkan berkas langsung ke Taiwan. Saya tes langsung dari Taiwan. Interviewnya langsung dari Taiwan. Artinya
sangat penting komunikasi, sangat penting Internet of Things, IoT, supaya diketahui oleh adik-adik dan juga siapapun nanti yang mungkin ada inspirasi, ada rencana tertentu untuk hal itu, ada tersedia di internet semua, dan bisa juga ditanyakan saya, bisa nanti saya share juga teman-teman saya yang sudah kasih seperti ini, ada sebuah bimbingan, ada banyak sekali, ada dari Karo, ada dari Jakarta, ada dari Jawa, mereka nanti, kami semua ada dalam satu link, sehingga nanti informasi beasiswanya itu sama-sama aja. Nah, sekarang itu masalah koneksinya saja. Nah, kalau kalian berkoneksi ke saya, kalian tanya, kalau misalnya kalian terinspirasi, nanti buat aja satu grup untuk anak Paranginan, baru nanti di sana saya share semua informasi-informasinya. Ada banyak itu kalau kalian lihat nanti di internet, semuanya tertera. Itu sudah artinya secara free, bukan kita hanya memberikan informasi supaya bermanfaat kepada kalian. Pertama sekali, dari bagaimana beasiswanya Bang, dari Taiwan mungkin seperti itu. Bagaimana beasiswanya dari Amerika, apakah full? Apakah sebagian saja? Nah, beasiswanya yang saya terima itu waktu di Taiwan itu hanya sebagian saja, artinya uang kuliah saja yang diterima, yang saya terima. Nah, bagaimana dengan masalah asrama, masalah biaya sehari-hari, itu semua saya kerja. Mungkin untuk dari kita dari kampung sana atau dari dimanapun berada, mungkin bukan terkhusus untuk dari kampung. Saya rasa kalau untuk bekerja kita pasti yakin mau bekerja, ya kan. Jadinya yang saya yakini kalau ada kemauan pasti ada jalan. Nah, bagaimana dari pemerintah Amerika Serikat? Nah, yang dari pemerintah Serikat itu yang puji Tuhan saya mendapatkan beasiswa full. Artinya beasiswa uang kuliah saya dan juga biaya-biaya saya yang lain itu dibiayai. Jadi saya fokus untuk sekolah dan mengembangkan diri seperti itu. Nah, untuk beasiswa ini sekarang sebagai informasi untuk kita ada LPDP, ada Fulbright, ada beasiswa duta besar, ada beasiswa dari pemerintahan luar negeri. Itu tinggal kemauan kita aja. Tinggal kemauan anak-anak, Bapak Ibu, tinggal kemauan adik-adik, tinggal kemauan kita untuk mencari informasinya. Semua tersedia online. Saya juga boleh dibilang saya tidak bertanya kepada orang. Saya mencari sendiri. Nah, kalau saya ada di sini seperti ini, bisa memberikan informasi, kenapa enggak kita manfaatkan seperti itu. Ini untuk kemajuan anak-anak desa Paranginan, atau mungkin dimanapun berada keturunan Paranginan. Kenapa? Kalau misalnya kita semua ada suatu posisi di Indonesia nantinya, mungkin seperti sekarang ini bisa ambil posisi jadi dinas pendidikan atau dinas pariwisata atau dimanapun, nanti mungkin ada pasti margorak do, artinya bohado di dok kontak he kuling do mudar kan. Jadi misalnya apa yang nungadong satu komunitas itu kita ada suatu posisi nanti di negara kita, maka saya rasa juga nanti rohata Paranginan do, mulak-mulak tu Paranginan. Artinya apa? Artinya kita akan mengembangkan Paranginan itu nantinya, bukan untuk 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, itulah semangat mungkin yang makanya dibuat grup ini, dibuat grup Zoom ini, juga untuk Amang Camat Paranginan juga sebagai, dan juga moderator sebagai pemrakarsa, bagus sekali, supaya apa, at least minimal kita semua bisa saling sapa, menyapa dengan keadaan pandemi ini. Baru ini pertama yang saya tahu bahwa ada sebuah bincang Bonapo Sogit, belum ada dari mana-mana bincang Bonapo Sogit, sehingga kita bisa saling sapa dan juga berbagi informasi. Itu yang penting, karena informasi itu yang penting, koneksi yang penting sekali. Nah, di mana kita ada potensial. Ini berapa menit moderator kira-kira? Bisa dengan Timan bercakap-cakap. Menit bisa 30 sampai 40 menit, Bang. Oke, 30 menit. Tapi nanti kita perbanyak di sesi tanya jawab. Siap. Nah, ini. Itu. Oke. Nah, itu yang penting, informasi yang penting.
Nanti bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian, ya, siapa yang mau ngambil master, siapa yang mau ngambil PhD. Kalau yang ke Taiwan, saya rasa bisa saya koneksikan. Karena saya dulu bekerja di sana sebagai junior researcher atau peneliti muda, yang artinya ada juga, saya juga di bagian dari organisasi mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan. Kalau ke Taiwan, kalau bagus nilainya, bagus TOEFL-nya, bagus IPK-nya, saya yakin bisa saya masukkan. Artinya apa? Yang sesuai dengan pengalaman saya 5 tahun di Taiwan untuk ngambil S1, S2, S3, ini hanya sebagai alternatif aja. Kalau misalnya ada kalian rencana yang lain, itu tidak apa-apa, itu hanya sebagai informasi. Nah, sayanya itu sudah banyak memasukkan dari Jawa. Kenapa banyak memasukkan dari Jawa? Boleh nanti kalau misalnya di grup yang saya bilang tadi, bisa saya informasikan siapa-siapa aja yang dari Jawa yang sekarang juga lagi kuliah di sana. Mereka itu beasiswa full semua. Kenapa? Karena ini kan beasiswanya cuma-cuma dan pelamarnya bukan cuma dari Indonesia saja. Artinya apa? Banyak dari kita yang mungkin berada di level yang sama dengan pelamar-pelamar dari luar negeri, tetapi karena mereka itu secara acak, artinya apa? Artinya kita punya potensi yang sama yang dengan dari yang luar negeri. Dengan adanya koneksi ini, saya mengatakan kepada profesornya, kepada panitianya, bagusnya diambil aja yang ini, atau bagusnya yang diambil aja yang gimana. Saya kasih sebuah consideration, pertimbangan. Nah, baru banyak dari kita yang dari Indonesia, yang sekarang lagi mengecap pendidikan di Taiwan. Itu bukan dari kita saja. Nggak ada dari Paranginan dan nggak ada dari Humbang Hasundutan secara spesifik. Yang banyak mereka ini sekarang ini saya lihat itu yang dari Jawa. Karena apa? Karena kuantitas atau kuota beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu sangat minim sekali. Artinya apa? Indonesia sekarang kalau bisa dibilang yang pelamar satu beasiswa aja bisa dibilang 1:10.000 atau 1:1000 lah kita bilang. Nah, bisa aja nggak apa-apa. Nanti dilamar aja, kita tidak tahu laki kita tidak tahu keberuntungan kita di mana. Tapi kalau misalnya mau ke Taiwan, saya bisa kasih jalan seperti itu. Karena saya di sana juga sebagai panitia untuk menerima mahasiswa internasional dari mana saja. Waktu saya waktu itu diangkat oleh pemerintah dari Ministry of Science and Technology, Kementerian Pendidikan dan Teknologi di bagian urusan luar negeri, karena saya sebagai peneliti muda di sana, jadinya saya banyak memasukkan dari Indonesia, lebih spesifiknya dari Jawa. Nah, bukan cuman kuliah untuk S2 saja, S3 banyak juga. Yang kalau misalnya mau info lebih banyak lagi, nanti bisa dibawa aja grupnya. Nanti saya kasih semua di sana, dan juga siapa yang mau dihubungi. Nah, kalau misalnya sudah dilamar di sana, dimasukkan lamaran, nanti dihubungi saja sayanya. Nah, kalau sudah dihubungi sayanya, pasti saya yakin bisa saya bilang lah 80% bisa berangkat. Dengan artinya apa? Bukan seperti saya dulu, sayanya biarpun saya ini bukan unsur ada negatif yang lain ya. Saya dulu apply untuk lamar sponsor dana dari pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tapi karena tidak ada dana, tidak ada anggaran dari pemerintah untuk hal seperti itu. Sehingga jangan kita harapkan nanti ada dari pemerintah, jangan. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti untuk tahun-tahun ke depan mungkin ada. Kita berdoa saja. Tetapi untuk saya dulu saya nggak ada, makanya dari situ bisa kita persiapkan dulu nanti minimal untuk visa kita, minimal untuk tes TOEFL kita, minimal untuk bulanan kita. Kalau misalnya dia seperti saya dulu bukan full, artinya uang kuliah saja, tapi kalau full semuanya pasti bisa di cover. Artinya untuk menduluankan uangnya saja setelah sampai di Taiwan nanti semuanya dari stipend, dari bulanan kalian nanti pasti bisa di cover, pasti bisa menutupi semua yang kurang.
Nah, itulah dulu informasi kalau dari Taiwan. Kenapa saya bilang ke Taiwan dulu? Itu adalah sebagai batu loncatan. Taiwan adalah sebagai batu loncatan bagi saya untuk bisa mengecap pendidikan di Amerika. Nah, kalau seandainya saya di Indonesia, bukan tertutup kemungkinan saja, di Indonesia saya dulu mungkin saya tidak berkecimpung di bagian penelitian. Nah, karena saya berkecimpung di bagian penelitian, makanya bisa saya tinggi sekali dipertimbangkan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui panitianya, sehingga saya bisa mendapatkan beasiswa full secara cuma-cuma dari pemerintah Amerika Serikat. Nah, saya sangat untuk pada saat ini mungkin pandemi, tapi saya rasa untuk mencari-cari informasi di internet yang tersedia di Taiwan, ataupun ke sayanya juga nanti langsung dihubungi, dibuat grup aja biar semua langsung tahu. Grup, kalau misalnya grup Telegram atau grup WhatsApp untuk hal itu bisa dibuat. Siapa yang terinspirasi untuk itu, saya nanti akan kasih default, akan kasih prioritas time untuk itu, supaya Desa Paranginan bisa maju. Artinya apa? Bukan cuman saya aja yang mendapatkan informasi, bukan saya aja yang mendapatkan beasiswa, tetapi saya yakin kalau banyak dari Paranginan bibit-bibitnya, saya rasa nanti kita semua seperti yang saya bilang itu, kalau ada posisi di Indonesia nanti bisa kita membangun Paranginan. Saya itu konsepnya pada saat ini karena masih muda, saya rasa konsepnya untuk 10 tahun ke depan, atau bisa 15 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan gitu. Jadi kalau untuk Amang Camat Paranginan mungkin konsepnya mungkin pada saat sekarang karena beliau bertugas di sana. Tapi kalau sayanya bisa memberikan informasi pada saat ini untuk kontribusi ke Wonopassogit itu melalui informasi beasiswa atau informasi pendidikan yang saya rasa itu mungkin dapat merubah seseorang. Artinya dapat merubah, mungkin financial itu terlalu relatif, tapi dapat merubah cara pola pikir seseorang. Artinya apa? Pola pikir kita sendiri. Kalau misalnya kita sudah berkecimpung di banyak komunitas, adik-adik ataupun kita sudah open pikirannya, maka saya rasa juga nanti desa kita pasti maju. Bakal banyak buah-buah pikiran, bakal banyak kontribusi-kontribusi dari orang. Mulai dokon upasan yang batak deh, molo sadali di ina dan boy mana po deh, ale molo pungui mana, boy dengan yes di ban, boy ada kontribusi tu Paranginan nong. Jadi tidak tertutup juga kemungkinan kalau misalnya ada informasi-informasi tertentu dari yang lain yang mungkin ada satu prospek, ada sebuah proyek yang dari itu yang bisa kita lihat untuk mengembangkan Paranginan, bisa kita kerjasama. Terlebih juga untuk tokoh pemerintah, bisa juga kita kerjasama semua. Nah, kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik, saya rasa karena saya rasa saat ini belum ada, saya bilang bisa dibilang sebuah plan yang sangat solid tertentu untuk kontribusi untuk para wisata pada saat ini ataupun untuk kemajuan Paranginan. Saya hanya bisa untuk membuka inspirasi, membuka pola pikir, membuka ide-ide. Artinya apa? Kita sama-sama, kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang ada di rantau, mungkin bisa berguna untuk adik-adik, anak Ibu, Bapak Ibu di rantau, ataupun adik-adik yang sudah di rantau sekarang, yang sudah bekerja, nggak apa-apa. Kita ada prospek tertentu. Artinya kalau misalnya di hal tertentu kita mungkin sudah oke, saya di sini saja, tidak apa-apa. Tetapi yang saya mau galakkan adalah kita semua bisa nanti dari Paranginan ada 2.000 atau ada 3.000 yang sudah ada master atau sudah ada PhD. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Suatu negara tertentu, jika banyak orang yang berpola pikir terbuka, mendapatkan pendidikan yang baik, dan akan mendapatkan posisi yang baik, itu sangat linear. Pendidikan yang baik akan mendapatkan posisi yang baik juga. Kecuali ada hal-hal tertentu yang memblok sehingga tidak bisa sampai ke posisi tertentu yang lebih baik ini. Nah, kalau banyak dari kita yang punya pendidikan dari Desa Paranginan, seperti yang saya bilang, itu nanti secara otomatis, secara terbuka kemungkinan bahwa Desa Paranginan
bisa lebih maju lagi. Itu sih menurut saya, dan saya yakini itu. Dan bukan hanya komunitas Paranginan saja, banyak komunitas yang seperti itu yang di wilayah yang lain yang memang sekarang saat ini saya lihat dari pemerintah, dari teman-teman yang dari Taiwan yang sudah di sana, mereka membuka banyak peluang untuk mahasiswa dari Karo, dari Brastagi, dari Dairi, mereka buka hal seperti itu. Itu memang kenapa bisa terjadi seperti itu, karena pemerintah setempatnya sangat open, artinya mereka difasilitasi. Nah, pada saat ini saya bukan artinya mau membuka fasilitasi atau mau mengharapkan fasilitasi. Mari kita sama-sama membuka fasilitasi. Artinya apa? Kalau misalnya dari kitanya ada beberapa orang yang 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 berdiskusi atau yang membuka pikiran untuk hal itu, maka itu bisa terjadi. Kalau saya sendiri, saya rasa karena dibarengi juga dengan perkuliahan di sini, pekerjaan di sini, sama semua mungkin akan terbengkalai. Tapi kalau ada kita 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang yang membuka hal itu, bisa juga untuk berkecimpung dalam hal itu, maka saya yakin itu bisa jadi. Nah, dan itu saya harapkan nanti untuk tahun-tahun ke depan, bisa adik-adik yang dari ataupun anak ibu bapak dari perantau dari Paranginan bisa mendapatkan beasiswa seperti saya, bisa saya bilang mengecap pendidikan yang baik lah. Karena terbukanya beasiswa tersebut. Artinya bukan orang tua lagi yang membiayai kita. Nah, itulah sedikit yang bisa saya bagikan sebagai bisa dibilang untuk informasi dan juga penyemangat dan juga pembuka pikiran untuk kita semua. Kiranya boleh bermanfaat, nanti bisa ditambahkan di sesi tanya jawab apa yang mungkin bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, ini saya kembalikan ke Amang moderator, saudara moderator. Kalau ada yang saya bilang yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami minta maaf dengan kondisi cuaca yang cukup tidak mendukung, sehingga pada kesempatan hari ini adanya hal-hal yang terjadi kurang diinginkan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Iwan Andi Shanturi yang sudah menyampaikan dan memaparkan kepada para partisipan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang dapat mengembangkan sumber daya manusia di Kecamatan Paranginan. Nanti untuk hal-hal yang lebih eksklusif dan luas lagi akan kita bahas pada sesi tanya jawab. Berikutnya, pada sesi berikutnya kami persilakan kepada yang terhormat pemerintah setempat, yaitu Bapak Camat, Bapak Parlin Sihan ST yang akan menyampaikan materinya untuk pengembangan pariwisata dan pertanian di Kecamatan Paranginan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Atas nama pemerintah Kecamatan Paranginan, salam hormat kepada semua jodoh kami, adik-adik dan seluruh partisipan yang ada di sini sekarang di grup. Salam sehat. Saya terharu dan bangga atas kegiatan ini. Dan juga salam hormat saya kepada ibu saya. Saya sekarang bersama dengan ibu saya di sini Sebastian. Di sini kondisi cuaca hujan deras. Kami berada di satu area, ada posko inspirasi di sini. Bagaimana berinspirasi dalam membangun petani danau. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, sebelum saya lanjut, yang pertama sebagai anak Paranginan, mari kita kembali sampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga almarhum Nadia Dwi, panutan di Paranginan. Semoga arwahnya diterima di sisinya. Kepada keluarga tulang bisa Talas Shanturi, salam hormat juga kepada keluarga yang ditinggal, semoga tabah
dan diberi kesehatan. Semoga di antara Bapak Ibu sekalian, di antara kita semua, lahir Mr. Talas baru ke depannya, bagaimana membangun Parangina dari segi agama, pertanian, dan sosial lainnya. Sekali lagi, doa saya, semoga Mr. Talas yang baru lahir di antara kita semua. Bapak Ibu sekalian, para adik-adik saya, ada juga saya lihat di sini, adik saya, Aur semua. Ini program ini, seperti ini. Bagaimana kita nggak takut. Ini, apa ini? Nama kata-kata ada juga. Ini bukan program yang sangat urgent namanya, atau sangat formal. Jangan ada yang takut. Saya sebagai utusan dari pemerintah mengharapkan masukan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Tanda kutip, ini tidak ada kaitannya dengan politik. Politik di Humbang Asumbutan sudah selesai di tanggal 9 Desember 2019. Kami mohonkan pilihan boleh beda. Kedepannya, ayo kita bersama-sama bagaimana membangun Paranginan ini, Humbang Asumbutan ini, bersama-sama asal lebih tingkat, asal lebih maju. Seperti prinsip Pak Bupati, bagaimana membangun Wonopasogi untuk mensejahterakan masyarakat dari bidang sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata. Dan khusus untuk pertanian, Bapak Bupati selalu menekankan bagaimana menggenjot ekonomi kerakyatan dari segi pertanian. Oleh karena itu pemerintah tetap mendorong dari segala aspek yang ada untuk mendukung pertanian tersebut. Jadi kami mohonkan peran serta daripada Bapak Ibu sekalian, apalagi yang ada di rantau, bolu adong, bolu ilahami, hawa mulai kamar, kami jempihami, dan kamu kamar. Kita akan bikin suatu surat resmi bagaimana ikatan kontrak pinjaman untuk pinjam pakai daripada lahan tersebut dan seterusnya. Masih banyak program yang kita programkan di Kabupaten Humbang secara khusus di Parangina. Kurun waktu 7 hari mundur ke belakang, saya secara khusus dipanggil Bapak Jenderal Hinsa Siburian berbincang coffee break di satu lokasi di Silangit. Beliau menekankan kepada kami bagaimana asa kabar sinamot itu masyarakat di Parangina. Ayo kita pikirkan caranya Pak Cepat. Apakah itu dari pertanian, apakah itu dari sektor pariwisata, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapan kami, masukan dari Bapak Ibu sekalian, sangat kami harapkan, muluh-hulak kami itu mudah-mudahan tak mampu kami amalkan. Ya, bagaimana masukan dari Bapak Ibu sekalian, adik-adik saya, lain saya, paribat saya, yang ada di luar daripada Paranginan, saya yakin bisa memberikan satu masukan yang bagus bagaimana membuat satu program dan seterusnya untuk demi kemajuan Paranginan. Besar khusus tadi, saudara saya Lai Andi, itu di bidang pendidikan, saya apresiasi. Mudah-mudahan Andi berikutnya akan lahir untuk mengikuti jejak Lai Andi yang saya sangat hormati. Bapak Ibu sekalian, pada sektor pariwisata, pada kurun waktu tahun 2020, pemerintah Kabupaten Humbang Asumbutan sudah mengundangkan 5 desa di Paranginan menjadi desa wisata melalui peraturan Bupati nomor 16 tahun 2020. Artinya, desa wisata itu kita sudah canangkan secara efektif, efisien, dan terlaksana terukur di satu desa, yaitu di Desa Tiarong. Objeknya di Tiarong. Objek utamanya di Sipinsut. Tahun 2020 kita sudah banyak bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata
Salah satunya pembangunan MC14 dan seterusnya. Pembangunan homestay di Desa Piaro ada 10 unit. Bagaimana menunjang sektor pariwisata tersebut. Kedepannya, saya rasa banyak hal saya sudah canangkan di desa. Ini terganggu di 2020 program kita. Bagaimana peningkatan ekonomi kerakyatan di desa wisata tersebut, salah satunya di Desa Piaro. Ini terganggu karena COVID-19. Oleh maka itu mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, sehingga program-program ke depan boleh terlaksana doh bintang. Saya parhuta-huta doh, jadi selalu dokter parsial. Kamu akan tulang, jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton. Di gomak beda jual kurasa di soal. Tapi di gomaknya yang benar, saya rasa bisa mendongkrak ekonomi. Jual lapis kita di situ, ayo kenapa tidak? Kadang bila penting, ya nanti ke depannya kita pilihkan, bila penting kita sudah canangkan di melalui BUMDes di Bapak-Ibu sekalian, hal-hal yang sangat kami hadapi dengan realita di lapangan sekarang. Tanda kutip, ada keinginan para investor masuk ke Kecamatan Parangina, investor pertanian, investor pariwisata. Namun demikian, kita selalu mungkin dihantui oleh hal-hal yang tidak pasti kita tahu. Artinya satu contoh, kebiasaan dihalak ini dan sebagainya dan sebagainya. Saya rasa tidak. Karena kita sudah buktikan, salah satu investor di Parangina Utara, kita sudah masukkan ada di sana orang Jepang, bagaimana berusaha tentang seluas 10 hektar. Yang diberdayakan di sana itu adalah masyarakat Parangina Utara. Membantu kelangsungan hidup. Tanda kutip bukan budak. Mohon maaf. Bukan budak. Bagaimana membantu kelangsungan hidup. Bagaimana mendapat ilmu yang benar, bertani yang benar, bertani kentang yang benar. Karena ini prinsip saya. Beliau, saudara kita yang dari Jepang sana, ketika sudah menginvestkan dananya di miliaran, saya rasa beliau tidak akan main-main lagi dalam hal cara bercocok tanam kentang. Dan terbukti hasilnya sudah sangat maksimal. Oleh maka itu, di samping dapat selerinya dari sana, para pekerja kita yang bekerja di sana itu otomatis dapat ilmu bertanam kentang yang benar. Pemerintah Kabupaten Ombang Sentutan dalam hal ini sudah bekerjasama dengan Indoput dalam hal pengadaan bibit kentang yang ada di Parsikuran seluas kurang lebih 10 hektar dihibahkan kepada PT Indoput kerjasama yang baik. Mungkin di tahun ini, awal tahun ini, produk dari Indoput akan keluar untuk dibagikan kepada kelompok tani dengan SOP daripada Indoput tersebut, yang pasti sifatnya membantu. Saya sendiri sudah ngomong dengan PT Indoputnya. Oleh maka itu, banyak hal yang bisa kita perbuat di Parangina. Jadi, untuk bagi waktu Parangina, mohon bantuannya, mohon dukungannya dari para anak rantau Parangina. Ke depan, mulai rezeki, selesai COVID, ini akan kita nyata pertemuan ini tidak secara virtual lagi. Bagaimana di suatu tempat sama ya pada kita siap mungkin datang ke Medan atau ke Jakarta dan seterusnya ke suatu tempat bagaimana kita berdiskusi lebih nyata ke depan. Jadi mungkin sebagai pembuka demikian yang bisa saya sampaikan. Kata kuncinya adalah kami pemerintah kabupaten melalui Pak Bupati dan saya sebagai camat di sini adalah kebetulan yang muda doang. Dan keinginan kita sebagai ASN karena masuk berpikir di Jawa Timur Kabupaten Jombang. Saya nyatakan saya cinta Paranginan. Saya nyatakan saya cinta Paranginan. Nggak masuk bilang-bilang di Paranginan, mau jadi buruk topik sehingga saya akan semangat terus bagaimana untuk memajukan Paranginan ini. Alai pola nau do, pola kait pemerintah do dampo. Ini dibutuhkan oleh stakeholder yang lain,
di antaranya Bapak Ibu sekalian yang ada di perantauan. Posrak di kamu selalu kita datang Deinang, tapak kita matanya, kamu nape di perserahan, dapat kapalan talomak, sehat-sehat kita, kami pernah di beberapa sogit sehat-sehat. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti sesi tanya jawabnya, dan saya sebagai camat berharap masukan dari Bapak Ibu sekalian. Sedikit lagi mau saya sampaikan. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada AURS. Apa itu AURS? Ini adalah bentuk daripada pengembangan pariwisata. Pariwisata itu bukan hanya menjual wisata alamnya, banyak hal. Ada kulinernya, ada kreativitasnya, dan banyak hal yang bisa kita jual. Seni tradisionalnya. Jadi ini adik-adik saya ini, yang dari AURS ini anak Onan Raja sekitarnya. Yang di 8 tahun mundur, ini bersama-sama kami bentuk dengan teman-teman. Bagaimana ini suatu wadah perkumpulan anak-anak muda dan juga anak sekolah yang kreativitas. AURS ini sudah resmi kita daftarkan di Dinas Pariwisata Kabupaten Humpang Asumputan. Resmi sebagai orang yang membawa seni tradisional di Kabupaten Humpang Asumputan. Saya apresiasi adik-adik saya ini. Seni tradisional. Ketika ada tamu internasional, tamu nasional, saya bangga ketika adik-adik kita ini sudah diundang di Sipicun dan seterusnya. Oleh maka itu, hal-hal seperti ini yang kita bangun ke depan. Banyak lagi, kuliner lagi, dan seterusnya. Oleh maka itu, mendukung pariwisatanya sangat banyak hal yang bisa kita perbuat. Itu sebagai perkenalan kepada dari teman-teman adik-adik saya ini yang dari AURS yang super kreatif. Sebagai tambahan juga, di akhir 2020, setelah selesai pilkada, saya mau menghindari faktor-faktor politik atau apa namanya. Saya sebagai camat Paranginan sudah mengesahkan HMP, Himpunan Mahasiswa Paranginan. Yang notabene saya minta komitmen daripada mereka bisa memberikan masukan yang bisa membantu saya di segala lini sektor. Ketika dedek saya di mahasiswa pendidikan latar belakangnya guru, ya kenapa tidak mereka bergerak di bidang pendidikan. Ada saya yang di mahasiswa bidangnya di kesehatan, saya bergerak di bidang kesehatan, di bidang pertanian dan lain sebagainya. Jadi saya secara resmi atas nama pemerintah Kecamatan Paranginan sudah mengesahkan adik-adik saya yang dibina oleh saudara saya Sebastian Jombing untuk bisa membantu pemerintah dalam hal pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia ke depannya. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, salam hormat saya. Mudah-mudahan ini pertemuan adalah awal, bukan pertemuan akhir. Bagaimana ke depannya, pertemuan ini kita lanjut terus, kita gentarkan dan seterusnya. Mudah-mudahan selesai COVID, kita nyatakan dengan nyata pertemuan ini secara tatap muka. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan selaku moderator kepada yang terhormat Bapak Camat Paranginan, Pak Parlinsyaan ST, yang sudah menyampaikan pemaparan materi singkat tentang bagaimana pengelolaan atau pemberdayaan dari pariwisata dan ekonomi yang ada di Kecamatan Paranginan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berhubung seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Bapak dari Bapak kita tercinta dari Pak Pucon Senturi tidak dapat saya lihat Bapak Secap, mungkin Bapak Ibu nggak kenal, ada Indonesia itu Bapak sedang kita di Kecamatan Paranginan. Pemerintah atau bisa melakukan resmi kegiatan ini dan berjasa.
beliau. Demikian. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara. Terima kasih Pak Camat atas pemaparannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya Bapak Kucon Santuri tidak dapat memasuki area Zoom meeting pada malam hari ini berhubung karena ada sesuatu hal. Halo? Ayo. Tidak dari. Kurang jelas moderator. Ya maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, berhubung ada gangguan signal karena cuaca yang tidak mendukung di daerah Kecamatan Paranginan, jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan atas suasana yang mengganggu pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya tanya kepada partisipan apakah sudah bisa mendengar suara saya? Udah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Bapak Kucon Santuri selaku dari perwakilan perantau tidak dapat memasuki area Zoom meeting karena hal yang menjadi urusan penting dari beliau sehingga pada kesempatan beliau meng-cancel pertemuan dan berdasarkan apa yang sudah kami bicarakan pada kesempatan ini dari perantau akan diwakili oleh Bapak Manas Siburian. Halo, masuk. Halo? Ya, halo. Halo, masuk. Ini Kuncon. Oh. Oke, siap. Ternyata udah masuk. Pak Kucon bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, mulai dari tadi saya ikuti Zoom meeting kita bersama calon doktoral kita Pak Iwan Andi dari Amerika, dan selesai Pak Camat Paranginan sudah memaparkan visi dan misi yang akan dikerjakan di Paranginan. Halo Sebastian? Ya, siap Pak. Ya. Bapak bisa dengar suara saya Pak? Halo? Bisa. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Kucon Santuri untuk menyampaikan materinya. Pak, silakan Pak. Dengan hormat. Terima kasih yang diberikan kepada saya. Terima kasih moderator Pak Sebastian yang memberikan kesempatan untuk meeting mewakili anak rantau Paranginan dalam bincang malam ini. Terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mana kita selalu diberi kesehatan, bisa kita berjumpa walaupun dalam meeting pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sebastian Sihombing. Kedengaran Pak suara saya? Kedengaran Pak, kedengaran. Terima kasih banyak dia memperkeras saya atau memproduseri semua acara ini, karena berkat dia bisa kita berkumpul memaparkan misi dan visi apa yang kita lakukan sebagai masyarakat Paranginan untuk membantu apa yang harus dilakukan di Paranginan. Jadi saya sebagai anak rantau saya sangat tertarik dengan tantangan di peran ekonomi dan pariwisata di Paranginan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Andi, yang mana saat ini sedang melakukan atau menyelesaikan studi doktoral di Amerika. Ini sangat bagus sekali bagi anak peran kita, terutama anak Paranginan, untuk menentukan SDM. Memang dari dulu SDM dari Paranginan itu sangat bagus. Bukti banyak
banyaknya pejabat-pejabat yang telah memegang suatu pemerintahan baik swasta maupun pemerintahan negara ini, dan sangat diperhitungkan. Muncul lagi saudara Iwan memajukan, merubah nasib dia sendiri tanpa harus ada seperti yang bilang tadi untuk membiayai beasiswa dari Pemda, karena daerah kita, daerah Humbahas itu beda dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Kabupaten lainnya mungkin disediakan untuk Pemda, disediakan untuk S1-nya di luar negeri, S1-nya di S2-nya di luar negeri juga, ada semua dari Pemda masing-masing. Tapi melihat dengan APBD mungkin diperhitungkan oleh para pihak pemerintah, mungkin ada lebih penting daripada itu, dan kita pun maklum tentang itu. Dan saya sebagai anak rantau Parangginan mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Camat kita. Ya. Pak Camat selaku kepala pemerintahan di Kecamatan Tualang, sekaligus Kecamatan Parangginan, sekaligus Ela Parangginan yang tidak mengingat lelah kerja bisa dibilang 24 jam. Bagaimana cara dia untuk memajukan Parangginan? Ini sebagai contoh untuk kita semua. Saya beri sejarah dulu. Sejak saya di Parangginan, mungkin kebanyakan udah kenal, dan saya pun asli lahir di Parangginan, besar di Parangginan, hanya merantau aja ke Pekanbaru, Riau. Saya setiap pulang dan sering perhatikan bagaimana perkembangan daerah kita sebelum Camat Pakin Syah. Sebelumnya senyap-senyap dan senyum-senyap gitu aja. Tapi setelah saya lihat, setelah dia belum beberapa tahun ini, coba kita lihat perkembangan investasi langsung datang. Artinya kenapa? Kenapa seorang bupati bisa menunjuk dia atau mengarahkan suatu pembangunan untuk kabupaten, untuk kecamatan Parangginan? Karena dia dipercaya untuk melihat dan memberikan kontribusi untuk memajukan daerah Parangginan. Dan dia, saya tidak neko-neko lah, saya lihat dia memberikan dengan hati yang tulus untuk memajukan Parangginan, dan saya lihat sendiri. Jadi makanya sebagai anak rantau Parangginan sangat mensupport dihita kana pangarato molboy hidup kinerja ni una kata dihita ikon hita do garda terdepan tahanan yang sigla kerejuan ni amang camat ido gabi perwakilan sian hita anak rantau buhado imana bekerja maksimal, dangadong diganggu, tenang. Akhirnya dia kan dipercaya sama oleh pemerintah yang lebih tinggi dari dia untuk macam mana menarik kue APBD yang di kabupaten itu dialirkan ke Parangginan, sehingga dia maksimal untuk dia on perlu tertata dengan rapi. Jadi onatong kita silaku anak Parangginan ikon menspotodo jala meludung begak, jalan memang nunga begak kubereng. Hanya kita, itu aja lagi kita jaga. Bagaimana dia, kita jaga kinerja dia, jangan diganggu orang. Lalu kan yang berlalu, macam yang setelah pilkada-pilkada yang lewatkan aja, kita bergabung. Kita bantu dia, kita support dia, kinerja dia beliau itu. Agar nanti di sini juga ada Pak Secam Parangginan. Halo? Sudah lanjut ya. Halo? Halo Pak, bisa dengar suara saya Pak? Ya. Bisa. Lanjut Pak. Lanjut. Aman Pak. Lanjut ya. Ya, jadi kita harapan kita dan bagi-bagi anak rantau berilah masukan, berilah kontribusi. Jangan hanya martarombo terus kita
kita beri terombok, kita beri motivasi. Kita beri apa yang harus dikerjakan. Kenapa duit untuk si Andi tidak ada? Itu harus banyak kita pikirkan. Kenapa? Tentu itu kan masukan ada nanti untuk kita berikan sama Pak Camat. Nanti yang mengelola tentang tata kelola yang ada di kecamatan kita. Itulah kita perlu kita support. Jadi harapan saya benar untuk kita semua. Kita jaga untuk kepentingan kita. Apalagi sekarang dari para wisata, si Picur sangat bagus, di Penguapan sangat bagus. Banyak wisata-wisata yang kita gali. Bagaimana kita untuk meyakinkan orang dari luar sana atau dari selangit, kita langsung boyong langsung ke Paranginan, ke si Picur, tanpa harus melalui ke si Gali-Gali atau ke Samosir. Kita bawa dulu dia ke si Picur. Kita perlihatkan, inilah kami, inilah Kecamatan Paranginan. Bagaimana pola pikir kita untuk membuat kayak gitu biar enak dilihat. Jadi ini perlu pemikiran-pikiran anak rantau Paranginan, mungkin lebih atau mungkin masih banyak lah yang lebih cocok dari saya. Cuma yang perlu kita perhatikan itu tadi. Jangan hanya kita ngomong dan hanya cuma bercerita, tapi kita buatkan apa yang harus dilakukan. Kita beri masukan. Itu harapan-harapan saya. Macam si Andi tadi, saya sangat tertarik sekali. Karena dia, duit bukanlah segalanya, tapi segalanya pakai duit. Tapi bagaimana dia bisa sampai doktoral di US sana? Tentu dia kan ada usaha dia. Ini perlu ditiru dan akan keluar Andi-Andi berikutnya di Paranginan, terutama buat anak-anak kita. Jangan takut untuk sekolah. Duit bukan segala, tapi segalanya pakai duit. Kita support, yang penting pintar dulu. Kalau kita sudah pintar, kemanapun pasti. Itu aja intinya, pintar dulu. Kalau tidak pintar, macam mana kita mau berangkat? Itu harapan saya dalam segi pendidikan. Kita ikuti yang tua-tua kita itu. Pejabat-pejabat banyak kok yang dibilang Bapak Camat tadi, Pak Hinsa Siburian, asal dari Parang, masih jelas, masih kecil saya, dia tuh tahun 87, kalau enggak saya udah tamat dia akabri. Kita tiru itu, masih banyak-banyak lagi. Ada toko lagi, toko nasional. Di bagian hukum pun ada yang lebih terkenal, macam Apara kita, Hasoloan. Dunia mendengarkan suara beliau. Kita tiru itu, kita lihat, kita aparkan sama saudara-saudara kita di Paranginan. Jangan lengah. Harus belajar dan belajar. Intinya pintar, itu aja harapan saya. Karena pun saya merantau ke sini, ke Pekanbaru, terus terang aja, saya hanya merantau, malah merantau dari kampus saya dulu kan. Terus terang mungkin sebagian kawan-kawan yang melihat saya di sini, yang di Jum ini, dia kenal saya mungkin. Dan orang tua saya sendiri pun dia kenal bagaimana. Cuma bagaimana motivasi ini. Jangan kita ingat dulu. Yang sekarang kita bagaimana memajukan. Itu harapan saya. Kita untuk yang akan kemudian hari. Terutama sekarang ini masalah infrastruktur itu. Lihatlah, bagus semua. Gak ada yang gak bagus. Jadi kalau ada orang yang mau mengotak-atik ini, kinerja ini tidak bagus, tidak ini itu, kitalah yang sebagai garda terdepan anak rantau untuk menghalau ini agar pengaruh yang tidak bagus itu terbuang, jadi tidak sampai ke pemerintah pusat. Kita ada di depan, kita ada untuk menjaganya. Itu harapan saya dari anak rantau. Jadi mari kita dukung acara, jangan hanya sekali aja, tapi kalau bisa saya harapkan sama Pak Sebastian selaku moderator, kita buat strukturnya, bagaimana, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, biar kita ada dan legalitas kita itu ada. Aku perlu anak Paranginan itu maju. I love you Paranginan, harus kita majukan. Itulah yang bisa saya paparkan untuk
kita semua, siapapun yang mendengarkan suara saya ini, di antara-antara kita yang berbicara di sini. Terima kasih.